hanya gara-gara salah satu karakter anime yang dia sukai di film Naruto yang bernama Itachi Uchiha itu tewas. Ketika melihat Itachi mati, dia juga ikutan kecewa, depresi, dan akhirnya melakukan bunuh diri. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, sesuai dengan apa yang gue pakai hari ini, anime. Ini kalian bisa lihat ya, ini adalah sebuah produk dari brand teman gue. Dia bikin produk anime. Nah, hari ini gue akan membahas tentang pembunuhan yang terjadi disebabkan oleh anime alias anime gitu ya, untuk penyebutan yang sebenarnya. Nah, pasti di benak kalian ya yang gak suka anime pasti berpikir, siapa sih emang yang peduli dengan anime gitu ya? Apa enaknya, apa serunya gitu. Nah, perlu kalian ketahui, penggemar anime ini itu tidak sedikit geng. Mulai dari negara penciptanya yaitu Jepang sampai ke seluruh penjuru dunia, itu penggemar anime sangat banyak. Bahkan nih, pada tahun 2009 saja pendapatan dari pihak rumah produksi anime itu mencapai 12,8 triliun penjualan DVD Blu-ray. Jadi bisa kebayang ya, dalam tahun 2009 triliun loh penghasilan daripada rumah produksi animasi anime ini. Dan tentu saja kalau kita bicara soal sekarang gitu ya, sudah lama banget gitu, udah bisa dibilang 1 dekade, 10 tahun. Ya udah pasti pendapatan daripada rumah produksi anime ini sudah semakin meningkat, karena juga anime ini kan semakin lama semakin terkenal gitu, semakin banyak penyukanya, sama seperti film-film Hollywood ala Amerika. Kartun anime ini bahkan sudah menjadi sebuah tradisi atau kesukaan dari orang-orang yang bukan berasal dari Jepang. Ya misal kayak kita dari Indonesia, anime ini sudah menjadi budaya bagi anak-anak gitu ya, untuk menonton bahkan meniru karakter-karakternya gitu. Nah, namun geng, banyak cerita kelam di balik terciptanya anime ini. Seperti misalnya tahun 2012 silam, seorang anak dari Rusia meninggal dunia pada umur 14 tahun setelah dia menonton anime. Remaja yang bernama Leonid Hemlev ini sangat merasa depresi hanya gara-gara salah satu karakter anime yang dia sukai di film Naruto yang bernama Itachi Uchiha itu tewas gitu geng. Jadi karakter tersebut dianggap mati gitu ya dalam serial anime tersebut. Nah, Leonid ini sebagai penggemar daripada Itachi Uchiha itu seketika merasa sedih gitu ya dengan kematian karakter favoritnya ini. Dia langsung melompat dari gedung setinggi 30 meter, dan gedung ini merupakan sebuah gedung apartemen di kota Tchaikovsky, Rusia. Nah, mungkin bagi kalian penikmat Naruto ya, pasti sudah tahu kan kenapa Itachi Uchiha ini bisa tewas di film tersebut gitu ya. Nah, ini dikarenakan si Itachi Uchiha ini bertarung mati-matian melawan adiknya Uchiha Sasuke dalam serial anime Naruto Shippuden episode 138. Itachi sendiri sebenarnya adalah karakter antagonis gitu ya, musuh gitu. Nah, namun banyak juga gitu penggemar daripada karakter ini. Bahkan penggemar-penggemarnya ini sangat mencintai karakter ini melebihi karakter utamanya sendiri yaitu Naruto gitu geng. Ternyata hal ini juga yang mendorong Leonid yang di saat itu dia adalah fans berat dari Itachi ini, dan ketika melihat Itachi mati, dia juga ikutan kecewa, depresi, dan akhirnya melakukan bunuh diri. Gila banget ya. Diberitakan kalau Leonid ini sebenarnya sebelum melakukan tindak bunuh diri ini, dia sempat meninggalkan rumahnya dengan meninggalkan sebuah pesan di sosial media, yaitu dia berkata dia juga telah merencanakan sebuah akhir cerita katanya. Sedepresi itu, kayak orang galau putus cinta gitu ya geng. Kedua orang tua Leonid ini merasa khawatir ya di saat Leonid ini meninggalkan rumah. Dia itu udah 2 hari gitu nggak pulang ke rumah. Alhasil orang tuanya ini mengajak para tetangga gitu ya untuk mencari keberadaan anaknya ini, keberadaan Leonid. Nah, tidak lama setelah itu diberitakanlah ada seorang anak remaja yang bunuh diri dengan cara melompat dari gedung apartemen setinggi 30 meter. Yang mana apartemen ini sebenarnya nggak jauh geng dari lokasi rumahnya Leonid. Alhasil di sini orang tuanya itu sangat sedih ya karena menerima berita itu. Dan bahkan ayahnya mengkonfirmasi sendiri memang anaknya ini terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi menonton anime atau nonton anime ini. Dan bahkan sampai-sampai anaknya ini udah nggak bisa ngebedain mana fiksi, mana real gitu geng. Nah, inilah yang terjadi kepada Leonid. Hal ini tentu saja membuat penyesalan yang amat sangat besar gitu ya bagi orang tuanya.
tuanya. Karena memang tontonan televisi, bahkan tontonan digital seperti YouTube ini geng, sebenarnya memang harus di bawah kontrol orang tua gitu ya. Makanya gue kadang kalau misalkan bikin sebuah konten kayak podcast gue yang membicarakan tentang tawuran, membicarakan tentang kekerasan, dukun, konspirasi segala macam gitu ya. Kalau ada yang protes, nih gimana kalau ditonton oleh anak-anak? Sebenarnya ya, semua tontonan itu di luar tanggung jawab daripada kreator sebenarnya. Karena kan masing-masing punya porsi. Nah, yang berkewajiban untuk mengontrol gadget atau tontonan dari anak-anak mereka adalah orang tuanya sendiri begitu. Nah, karena kan apapun yang ada di dalam layar kaca itu adalah bisa jadi informasi, bisa jadi hanya hiburan, bisa jadi cerita dongeng dan fiksi. Semuanya ada gitu ya. Dan semuanya punya porsi masing-masing dan penonton masing-masing. Nah, kembali ke orang tua, apakah bisa mengontrol anaknya atau enggak? Nah, hal inilah yang terjadi kepada Leonid. Mungkin selama ini orang tuanya tidak membimbing dan mengontrol tontonannya dia, alhasil dia tidak bisa membedakan apa yang ada di televisi yang bisa dikatakan hampir 90% itu adalah fiksi dan dunia nyata. Dia nggak bisa bedain. Kita ke kasus yang lain, membunuh orang tua karena diganggu saat menonton anime. Ini terjadi di Jepang kepada seorang pria yang berumur 59 tahun. Dia ditangkap polisi setelah membunuh kedua orang tuanya dan mayatnya dipotong-potong lalu ditaruh ke dalam kulkas, geng. Kejadian ini terjadi di Fukuoka. Pria sang pembunuh ini bernama Junji Matsumoto. Kejadian ini terjadi pada malam hari, tepatnya terjadi pada tanggal 21 Juni. Junji ini adalah seorang pengangguran yang bisa dikatakan tidak tahu gitu ya pekerjaannya sebenarnya apa walaupun udah tua, geng. Nah, dia membunuh kedua orang tuanya yang bernama Hirokazu berumur 88 tahun dan Maki berumur 87 tahun. Dalam keterangan Junji ini keterangan yang benar-benar amat miris menurut gue ya, bikin sakit hati ya kita yang mendengar ya. Dia itu merasa terganggu dengan orang tuanya dan tidak memiliki waktu luang lebih untuk menonton anime karena orang tuanya ini sudah sangat tua dan dia itu harus merawat kedua orang tuanya. Jadi dia nggak terima gitu, geng. Dia pengen waktu yang lebih banyak untuk menonton serial anime. Alhasil dia membunuh kedua orang tuanya karena menganggap orang tuanya ini beban. Anak beban keluarga nih. Jenazah kedua orang tuanya ini ditemukan oleh pihak kepolisian pada tanggal 28 Juni. Berarti kan tepatnya sudah 1 minggu ya, geng. Jadi udah beku di dalam lemari es. Dan lebih parahnya lagi nih ya, lemari es yang digunakan oleh Junji untuk menaruh mayat kedua orang tuanya ini yaitu lemari es kaca. Yang jelas itu dia tiap hari di apartemennya itu mondar-mandir lewat, tiap hari tuh ngelihat gitu ya daging, tulang, dan kepala orang tuanya ada di dalam kulkas tersebut. Gila, psikopat ya. Menurut informasi polisi, Junji ini sudah melarikan diri 2 hari setelah pembunuhan itu, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Juni. Nah, dia melarikan diri menggunakan sepeda lalu menaiki kereta api menuju beberapa kota berpindah-pindah ya, geng. Pertama dia sempat di Yamaguchi, terus ke Shizuoka, terus ke Akita dan Yamagata. Nah, kasus pembunuhan daripada Junji ini mulai terungkap karena memang tidak ada informasi dan tidak ada orang yang keluar dari apartemennya. Dan menurut keterangan para tetangga, mereka sempat melihat Junji ini pada tanggal 20 Juni, itu tepatnya sebelum hari eksekusi ya, dia sempat belanja membawa ibunya ke supermarket gitu. Nah, disitulah kecurigaan polisi mulai muncul kalau ada yang aneh dengan keluarga Junji ini. Alhasil pada tanggal 5 Juli Junji ini ditangkap di sebuah parkiran hotel di Kyoto dan ketika diinterogasi dia mengakui perbuatannya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi ya, dikatakan kalau Junji ini membunuh ayahnya yang bernama Hirokazu. Setelah Hirokazu ini meminta Junji untuk menolongnya jalan ke kamar mandi. Ya namanya orang tua, geng, ya kan, minta tolong untuk dimagunkan, dibopong gitu ya, dibantu menuju ke kamar mandi. Nah, setelah itulah Junji ini merasa terganggu dan langsung membunuh ayahnya. Gimana menurut kalian, geng? Yang kedua itu ingin menghabiskan waktu untuk menonton anime gitu ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan banyak lagi kejadian di luar yang mungkin terinspirasi dari anime. Contoh mungkin perkelahian gitu ya. Mungkin dia anime yang dia tonton itu adalah anime-anime dengan kekerasan gitu. Bisa aja gitu ya, atau kekerasan seksual, banyak juga mungkin yang penyebabnya dari anime gitu ya. Nah, itu tadi 2 cerita yang terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat sisi gelap atau hal-hal yang mengerikan terjadi di dunia industri anime. Jadi kalau tadi penontonnya, kali ini adalah orang-orang belakang layarnya, rumah produksinya. Berbicara tentang di balik layar anime ini, memang banyak hal yang tidak diketahui oleh publik ya kan. Bahkan kadang-kadang nih ya, para penggemar anime ada yang masih belum tahu kalau anime itu berasal dari Jepang misalnya. Terus ada juga yang nggak tahu kalau ternyata
ternyata animator-animatornya itu ada yang dari Indonesia diberangkatkan ke Jepang untuk bekerja di sana karena memang di sana tuh lebih dihargai ya daripada negara kita gitu ya. Ya contohnya aja kayak kartun Upin Ipin itu kan penulis atau animatornya orang Indonesia. Alhasil karena nggak dihargai di sini diberangkatkan ke Malaysia gitu ya. Ya semoga lah kita doakan Indonesia lebih menghargai industri seni gitu ya. Jadi pemerintahnya nggak melulu ngomongin soal politik, infrastruktur mulu gitu ya. Para seniman juga di up gitu. Nah, oke, kembali lagi. Anime ini belakang layarnya kan tidak diketahui banyak orang. Ternyata sisi gelapnya itu juga sangat-sangat mengerikan. Nah, contohnya aja tuh di balik kesuksesan industri ini yang gue bilang tadi ya, lakunya itu penjualannya hampir 12 triliun gitu ya. Itu ternyata tidak menjamin kesejahteraan daripada orang-orang yang ada di balik layar industri anime ini. Apa aja nih hal-hal mengerikan yang terjadi di balik layar anime? Yang pertama, banyaknya animator bunuh diri. Perlu kalian ketahui geng, anime yang sangat seru tersebut yang kalian nonton itu dibuat menggunakan gambar tangan. Jadi ada andil manusia secara manual di sana. Jadi bukan komputer. Memang ada sih sedikit sentuhan CGI, ya kan, sistem animasi komputer gitu ya. Namun kebanyakan memang di gambar tangan. Banyak remaja-remaja di Jepang atau orang-orang Jepang itu memilih pekerjaan sebagai animator. Nah, perlu kalian ketahui, tidak semua animator itu bekerja karena uangnya. Mereka itu bekerja karena passion gitu ya. Jadi mau cukup nggak cukup, mereka tuh bekerja karena seneng melakukan hal itu. Namun yang perlu kalian ketahui, menjadi seorang animator itu sangat-sangat menjenuhkan, dimana setiap kali mereka membuat satu gerakan, mereka harus menggambar lembar demi lembar dengan ukuran yang sangat-sangat super presisi. Jadi hal inilah yang membuat pekerjaan ini sebenarnya menjenuhkan walaupun mereka passion dengan hal tersebut. Lalu hal kedua, tekanan terhadap deadline atau kecepatan menyelesaikan pekerjaan itu sangat tinggi gitu ya tekanannya, karena mereka tuh benar-benar harus cepat dan sesuai waktu gitu ya untuk mengerjakan anime ini. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan. Hal tersebutlah yang membuat para animator anime ini merasa tertekan dan stres. Banyak dari mereka akhirnya melakukan bunuh diri dikarenakan stres tersebut. Contohnya saja pada tahun 2014, seorang animator laki-laki ditemukan tewas bunuh diri. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui kalau dia ini ternyata stres setelah menghadapi pekerjaannya sebagai animator anime, yang dimana selama sebulan penuh ketika kejadian dia bunuh diri itu, dia telah bekerja selama 600 jam. Gokil banget ya. Nah, inilah hal yang membuat dia itu nggak kuat geng, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Sisi kelam selanjutnya di balik produksi anime, memperbudak freelance. Setiap tahunnya ada sekitar 200 judul anime yang diproduksi. Nah, hal ini mengakibatkan para industri anime di Jepang ini membutuhkan banyak animator setiap harinya gitu ya. Namun, salah seorang animator anime yang berjudul Sword Art Online mengatakan kalau sudah susah gitu ya, sulit mencari seorang animator yang berbakat untuk saat ini. Solusinya, akhirnya mereka menggunakan freelancer muda yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan dunia anime. Apalagi gaji mereka ini sebagai animator freelancer itu sangatlah murah. Nah, freelancer ini sering digunakan sebagai between animator. Ya, secara singkatnya atau secara simpelnya itu ya, tugas mereka itu hanya menjahit gitu ya, menggabungkan setiap frame demi frame. Kalian tahu frame maksudnya tuh gambar demi gambar, agar gambar itu terlihat bergerak begitu geng. Nah, itulah tugas daripada freelancer. Sedihnya nih geng ya, industri produksi anime ini sering sekali memperlakukan para freelancer animator ini semena-mena, di mana mereka hanya akan dipergunakan atau dipekerjakan ketika dibutuhkan saja. Jadi kalau udah nggak butuh, mereka bisa di-cut secara tiba-tiba, tidak peduli kondisi ekonomi mereka seperti apa. Jadi benar-benar kerja yang nggak pasti gitu geng. Selanjutnya, sisi kelam di balik industri produksi anime ini, yaitu rendahnya gaji seorang animator. Salah satu pemicu penderitaan seorang animator di industri anime Jepang ini adalah terendahnya gaji yang tidak sesuai dengan kinerja yang ditanggung oleh para animator. Menurut Japan's Animation Creators, para animator ini hanya digaji sebesar 10.000 US dollar setiap tahunnya. Jika dia adalah seorang animator senior, mereka akan dia agak tinggikan sedikit gitu ya, gajinya itu 19.000 sampai 31.000 US dollar. Ya, sebenarnya
ya untuk gaji orang Indonesia lumayan, tapi kan kehidupan di Jepang tidak sama gitu ya. Walaupun per tahunnya bisa dikatakan 100 jutaan, ini per tahun ya ngomongnya ya. Tapi kan biaya untuk hidup di sana itu mungkin lebih besar dari angka tersebut. Alhasil ya, para pekerja yang statusnya animator ini itu mengambil kerjaan lain di luar kantor mereka. Hal inilah yang disebut dengan karoshi, yang artinya adalah kematian yang disebabkan oleh terlalu banyak pekerjaan. Jadi memang mereka tuh waktu istirahatnya itu nggak cukup, geng. Sedih banget ya. Sisi gelap selanjutnya yaitu tingginya jam kerja sang animator. Untuk satu gambar aja nih, geng ya, si animator itu biasanya mengerjakan satu gambar itu lebih daripada 1 jam. Apalagi yang namanya anime Jepang itu sangat memperhatikan details gitu kan. Oleh karena itulah makanya wajar banget banyak animator yang benar-benar kelelahan. Sampai-sampai ketika menggambar mereka sampai ketiduran di atas meja kerjanya, geng. Jadi benar-benar melelahkan gitu ya. Salah satu studio animasi Jepang yang bernama Madhouse pernah dituduh melanggar kode etik karena memaksa para pekerjanya untuk bekerja selama 400 jam per bulan. Bahkan para pekerja ini tidak pernah diliburkan, alias selama 30 hari mereka itu bekerja terus berturut-turut. Ini adalah sebuah contoh daripada tuntutan deadline. Dan yang lebih menyedihkan lagi ya, kenapa para studio atau industri anime ini selalu mempekerjakan freelance, yaitu untuk mengurangi beban pajak. Jadi mereka juga tidak peduli dengan yang namanya jaminan kesehatan dan lain-lain. Alhasil mereka tidak perlu mengkhawatirkan peraturan pemerintah soal ketenaga kerjaan gitu, geng. Nah, inilah yang terjadi di sana. Sebenarnya siapa yang salah dalam kejadian ini, geng? Tadi kita udah lihat ya beberapa hal yang bisa kita lihat tuh, tekanan di dunia anime itu sangat tinggi. Nah, banyak yang menyalahkan sisi kelam industri anime ini dimulai saat eranya Osamu Tezuka. Dia ini adalah seorang pencipta Astro Boy yang memulai revolusi daripada dunia anime ini pada era 80-an. Para industri anime sekarang banyak yang masih menggunakan aturan atau standar yang diciptakan oleh Tezuka. Contohnya misalkan kayak durasi yang diperlukan dalam menyelesaikan satu gambar anime. Pasti kalian akan bertanya lah, kenapa animator ini nggak mogok kerja aja gitu ya? Kenapa para animator ini nggak demo massal aja? Ya tidak sesimpel itu, geng. Dikarenakan memang mereka ini passionnya di menggambar, ya kan, menggambar anime gitu ya. Alhasil kalau misalkan mereka demo, si yang punya studio anime ini ya bangkrut gitu. Kalau udah bangkrut mereka harus kerja di mana gitu. Memang sih penghasilan daripada penjualan film-film anime ini bisa dikatakan tinggi. Nah, hal inilah yang masih menjadi perdebatan. Kenapa para animator ini tetap tidak makmur? Apakah memang industri anime ini tidak benar-benar mau sama-sama untung, pengen kaya sendiri, atau memang mungkin biaya untuk promo satu anime itu memang sangat besar, alhasil keuntungan juga tidak seberapa gitu kan? Walaupun terlihat besar, terpaksa harus membayar promo. Mungkin bisa kayak gitu kali, geng ya. Ya, sampai sekarang nih belum diketahui nih yang tepatnya itu kenapa. Nah, itulah dia tadi, geng, sisi gelap dan beberapa kejadian yang disebabkan oleh anime. Mulai dari penonton yang bunuh diri, ya kan, sampai kepada para animator atau pekerjanya itu yang bekerja di bawah tekanan. Ini benar-benar lingkaran setan gitu ya, yang menyebabkan banyak manusia menciptakan cerita penderitaannya sendiri untuk menghasilkan sebuah cerita yang menyenangkan di dunia fiksi anime.